Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di dunia eksistensialisme. Setelah kemarin pengantarnya, hari ini kita mulai masuk ke tokoh-tokohnya. Malam ini kita ketemu dengan filosof dari Copenhagen, Denmark. Namanya adalah Søren Kierkegaard. Kalau pakai lidahnya orang sana, biasanya membacanya agak bulat di belakang, jadi Søren Kierkegaard. Jadi rodok masuk ke kerongkongan suaranya, jadi O bukan A. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin agak terpengaruh Jawa. Kalau Jawa itu kan A jadi O, meskipun banyak yang tidak konsisten. Kentang ya tetap kentang, tidak jadi kentong. Ada banyak kalau kamu teliti Jawa itu ya, katanya kalau A jadi O, ternyata ya tidak semua. Oke, kita awali. Itu fotonya Kierkegaard, agak lumayan ganteng waktu mudanya. Itu waktu aktifnya, dan yang sebelah sana waktu tuanya. Jadi yang sini agak lukisan, kalau yang sana foto, yang tengah foto, kalau yang sana lukisan. Tapi lukisannya orang barat era awal modern itu kan lukisan yang coraknya cenderung naturalis. Jadi meskipun itu lukisan, insya Allah kayak gitulah Kierkegaard waktu tuanya. Ya sudah gak ganteng lagi. Mana ada orang sudah tua masih ganteng. Saat ganteng-gantengnya orang, saat cakep-cakepnya is tua ya elek. Oke, makanya nyari pacar jangan cari yang cakep, nanti tidak konsisten. Tuanya jadi jelek. Kalau cari yang jelek kan konsisten, tidak kecewa kamu. Dulu memang jelek, sekarang jelek, ya tidak apa-apa. Jadi kalau cakep berubah. Oke. Lagian kalau punya cakep juga makan hati, kamu tidak tenang. Kalau punya yang jelek kan tenang, kamu gak khawatir emangnya siapa yang mau. Kalau cakep kan kamu tiap hari stres jantung kan, kamu kan jangan-jangan digoda orang, ditinggal kasih, jangan-jangan lagi ada yang ngapelin gitu kan. Gak tenang kamu. Ini kalau jelek kan tenang, aman, hidup tentram. Oke, itu hikmahnya jadi orang jelek. Kierkegaard, orang menyebutnya seorang melankoli. Dia agak pesimis gaya hidupnya, karena kisah hidupnya agak tragis. Kemudian apa ya, jadi dia ini sebenarnya lahir dari kelompok bangsawan, kelompok kelas elit masyarakat, orang kaya. Bapaknya namanya Michael Kierkegaard. Jadi hidupnya yang indah waktu kecil berubah jadi tragedi waktu dia muda. Jadi waktu kecil itu dia sangat akrab sama bapaknya. Bapaknya ini sangat religius, tapi bapaknya menyimpan rahasia keluarga yang agak tragis, yang ini nanti agak menghancurkan hidupnya Kierkegaard. Jadi dia punya saudara 7 orang saat itu, dan dia akrab sama bapaknya. Sebenarnya saat keluarga ini orang cerdas semua, orang pintar semua. Dan bagi Kierkegaard justru pinternya itu jadi kutukan bagi keluarga itu. Nanti waktu dia mulai agak dewasa, ujian bagi keluarga bahagia itu mulai datang. Jadi ibunya, saudara-saudaranya meninggal satu demi satu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dari 7 orang anak tersisa cuma 2. Dan ibunya juga terus meninggal. Bapaknya jadi stres luar biasa.
Akhirnya bapaknya bilang, jangan-jangan ini kutukan Tuhan. Jadi keluarga kita ini mungkin keluarga yang terkutuk, karena dulu saya pernah melakukan dosa besar. Nah, terus dia katanya, dosa besarnya apa? Dosa besarnya adalah dulu sebelum nikah aku pernah melakukan itu. Wah, kamu ngerti ya, pernah melakukan itu sebelum nikah itu ya. Sekarang kamu lebih cerdas daripada aku urusan sebelum nikah pernah melakukan itu. Dan yang kedua, setelah ibunya meninggal, dia sempat juga melakukan itu dengan pembantunya. Jadi terus merasa, wah ini berarti keluarga kita ini memang terkutuk, sampai misalnya melakukan dosa besar. Jadi kita ini sekarang sedang dikutuk oleh Tuhan. Nah itu terus bikin dikekat galau luar biasa. Terus dia minggat dari rumah, terus hidupnya jadi tidak karu-karuan sudah saat itu. Jadi hati-hati yang bikin dosa. Jangan-jangan nanti kamu ketemu galaunya di belakang. Jadi, dan dikekat akhirnya terkenal jadi pemabuk. Oh, pokoknya hidupnya rusak, tidak karu-karuan. Juga mabuk, juga bikin kacau, juga bikin rusuh. Hidup pindah-pindah dari kontrakan ke kontrakan. Pokoknya nggak karu. Jadi orang terus melihatnya, wah ini memang orang tidak beres dikekat ini. Jadi sampai ada anekdot orang Copenhagen saat itu wanti-wanti, jangan sampai anakmu dikasih nama Soren, nanti kayak Soren dikekat itu. Itu anekdotnya sampai seperti itu, karena dikenal jadi preman, jadi orang nakal, orang rusak. Cuma dia pinter. Jadi terjadi titik balik ketika suatu ketika gurunya meninggal. Paul siapa saya lupa, cuma meninggalnya gurunya ini jadi pukulan tersendiri bagi Kierkegaard. Ini tambahan pukulan. Dia mulai berpikir tentang Tuhan. Semula dia dari seorang religius jadi preman, tidak peduli Tuhan. Kemudian mulai mikir lagi tentang Tuhan. Kemudian ketika dia mulai mau tobat, bapaknya datang. Terus bapaknya, yuk kita rekonsiliasi, yuk masa kita satu keluarga gegeran. Terus kita rukun lagi, kita jalin lagi. Terus cuma nggak lama, beberapa bulan setelah rukun sama bapaknya juga meninggal. Terus cuma dia akhirnya melakukan amanat bapaknya untuk menyelesaikan kuliah di jurusan teologi. Dan dari situ terus dia mulai meletik pikiran-pikirannya dan jadi seorang filosof besar. Jadi yang berpengaruh gurunya sama orang tuanya. Satu lagi yang berpengaruh pacarnya. Pacarnya namanya Regina Olsen. Cuma dia sama-sama jatuh cintanya, sama-sama senengnya, keluarganya sudah mengizinkan. Cuma Kierkegaard ini ragu-ragu. Kalau aku nikah sama Regina, jangan-jangan nanti Regina jadi susah punya suami kayak aku. Jadi sudah tunangan, tapi terus tunangannya diputuskan. Dan itu terus bikin dia namanya jatuh lagi di tengah masyarakat. Kemarin masyarakat, oh alhamdulillah Kierkegaard sudah tobat. Nah sekarang dianggap mempermainkan anaknya orang. Sudah tunangan, sudah mau nikah, diputusin, ditinggal pergi dari Copenhagen ke Berlin, ke Jerman. Nah, terus setelah ditinggal pergi, oh, pacarnya kawin sama laki-laki lain. Begitu pacarnya kawin sama laki-laki lain, dia stres lagi, sumpek lagi, puyeng lagi hidupnya. Dan pokoknya agak tragis hidupnya. Sampai nanti terakhir dia sakit-sakitan terus meninggal. Nah itu sosok seorang Soren Kierkegaard. Bagusnya adalah Soren Kierkegaard ini salah seorang filosof alirannya eksistensialis. Cuma bukan eksistensialis ateis kayak Nietzsche atau Sartre. Dia adalah seorang eksistensialis yang teistik, eksistensialis yang percaya sama Tuhan. Nanti puncak pemikirannya adalah namanya eksistensialisme religius. Beda sama Sartre, beda sama Nietzsche. Karena dua orang ini justru puncak pemikirannya adalah orang harus meninggalkan Tuhan. Oke, bismillah, kita pelan-pelan masuk pikiran-pikirannya Kierkegaard. Buku-bukunya banyak. Uniknya Kierkegaard adalah
dia nulis buku, dia banyak pakai nama samaran. Jadi tidak pakai namanya sendiri. Dan itu agak berat bagi seorang yang ingin terkenal. Kan kamu sering gitu kan? Sekarang kan orang itu pinginnya cepat terkenal, cepat sukses, cepat, tidak ada yang mau berproses. Malah olehnya Kierkegaard dia malah takut terkenal. Kierkegaard terkenal sebagai filosof besar justru setelah dia meninggal. Jadi dia sendiri tidak menikmati kejayaannya sebagai seorang filosof besar. Dan nanti banyak yang gayanya seperti ini, termasuk mungkin Nietzsche. Jadi dia tidak sempat mengalami jadi orang terkenal yang luar biasa. Oke, tak awali dari beberapa kutipan kata-kata mutiara dari buku-bukunya Kierkegaard. Yang pertama, dia punya jargon bagus, get clear about what I am to do. Jelaslah tentang apa yang aku lakukan. Itu prinsip eksistensialnya yang penting. Jadi kamu mau melakukan apapun, kalau kamu pribadi yang eksis, itu kamu harus jelas. Kamu harus tegas. Apa janjinya yang kamu lakukan itu loh. Pengaruhnya apa dalam hidupmu, maknanya apa dalam eksistensimu, harus jelas. Ngaji filsafat ini apa sih buat kamu? Ada maknanya apa? Apa sekedar ngabisin waktu? Apa? Nah itu harus jelas. Apapun yang kamu lakukan. Jadi get clear about what I am to do. Kamu pacaran, kamu kuliah, kamu nongkrong, kamu gitaran, kamu angkringan, kamu apapun, harus ada maknanya di sana. Bukan iseng, bukan ngawur, bukan tanpa kesadaran. Cirinya ada kesadaran adalah kamu punya makna. Kamu bisa memaknai. Cirinya tidak ada kesadaran adalah kamu nggak ngerti, tidak tahu menahu, kalau ditanya bingung. Itu berarti nggak ada kesadaran di sana. Makan pun kadang-kadang tanpa kesadaran loh. Sudah maghrib, otomatis saja kamu jalan ke warung sebelah, kemudian makan, selesai makan pulang terus. Kenapa ya aku tadi kok makan? Aku sudah lapar? Nggak tahu. Ya sudah habis maghrib aja biasanya memang makan. Nah, sering kayak gitu kan. Kuliah juga asal. Ngapain kamu malam kemis kok kesini? Ya biasanya memang gitu. Apa ya harus selalu? Nggak tahu ya. Pokoknya biasanya gitu ya gitu. Kok kelihatannya bermanfaat kelihatannya. Kamu juga nggak jelas benar. Nah itu berarti kamu nggak clear, nggak tegas apa yang kamu lakukan. Punya pacar juga nggak jelas. Kok kamu punya pacar sih? Nggak tahu yang lain kok kelihatannya punya pacar. Ada yang nembak ya tak terima aja daripada nganggur. Nah itu berarti kamu nggak clear. Ngapain kamu ngabisin energi, ngabisin tenaga untuk sesuatu yang nggak jelas? Itu yang diserang oleh Kierkegaard. Yang kedua, a truth that is true for me. Apa sih yang benar itu? Yang benar menurut aku itu adalah the idea for which I am willing to live and die. Jadi kebenaran bagiku adalah ide pemikiran yang aku berani mati-matian demi ide ini. Aku siap hidup, siap mati untuk mempertahankan kebenarannya, atau untuk hidup berdasarkan ini. Itu berarti kebenaran. Kalau enggak, itu sekedar kumpulan pengetahuan aja di kepalamu. Jadi kebenaran yang sejati itu kebenaran yang terlibat dalam hidupmu, yang kamu siap mati demi ini. Misalnya, menurut saya kuliah itu penting, pacaran nomor 2. Nah ini mungkin kebenaran yang sejati bagimu, dan kamu kalau diganggu gugat kamu bisa bertahan mati-matian, nggak bisa. Pokoknya menurut saya pokoknya kuliah, pacar belakangan. Nah ini itulah kebenaran. Yang di luar itu, yang macam-macam teori, macam-macam konsep rasionalitas di kepalamu, itu sebenarnya cuma tumpuan informasi, bukan kebenaran. Maka kalau ingin agama jadi kebenaran, ya kamu harus terlibat. Jangan cuma teori. Kalau cuma teori itu masih belum kebenaran. Kalau saya ngerti Pak, kalau menurut agama harus jujur. Jujurlah biar jadi kebenaran. Kalau sekedar bahwa jujur itu bagus hanya di kepala, itu belum kebenaran. Hanya kumpulan pengetahuan. Menurut saya tahajud itu bagus Pak, untuk kesehatan, untuk
Kamu tahajud nggak? Enggak Pak. Nah itu belum kebenaran, itu masih pengetahuan. Untuk jadi kebenaran, ya tahajudlah. Jadikan dia terlibat dalam hidupmu. Dan dia harus ensure in the boundless sea of pleasure as well as the depth of knowledge. Jadi dia harus jadi jangkar, jadi pesandaran terhadap lautan kesenangan dan kedalaman pengetahuan. Kita punya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan. Kita punya jutaan informasi, jutaan pengetahuan. Cuma dari sekian banyak pengetahuan, sekian banyak informasi, yang benar adalah yang kita siap hidup dan mati untuknya, yang terlibat dalam kenyataan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya semua pengetahuanmu, tidak ada gunanya semua aktivitasmu kalau ternyata itu hanya sambil lalu, tidak bermakna, dan kamu sendiri juga abai. Yang ketiga, nanti ini akan dijelaskan detail di belakang. One must first learn to know oneself before knowing anything else. Jadi orang pertama-tama harus belajar untuk kenal dirinya sebelum tahu segala hal yang lain. Jadi harus kenali dirimu dulu sebelum kenal semua yang di luar dirimu. Jangan kebalik. Kenapa jangan kebalik? Karena kamu itu hardware-nya, kamu itu flash disk-nya. Semua pengetahuan yang lain itu kan informasi yang dimasukkan, data yang dimasukkan ke dalam hardware, ke dalam flash disk. Kalau flash disk dan hardware-nya unrecognized, tidak dikenali, ya datanya nggak bisa masuk. Atau seandainya masuk mesti hilang. Recognize pun kalau belum diformat juga hilang. Jadi harus kamu kenali siapa dulu dirimu. Seperti apa kamu, kayak gimana modelmu. Karena kalau enggak, kamu akan banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kamu sukanya olahraga, sementara tiap hari data yang kamu masukkan adalah data tentang seni misalnya, itu biasanya ya sia-sia, nggak nyambung sama hardware-nya. Jadi datanya cuma numpuk di situ dan tidak operatif. Jadi mungkin harus dibuang di recycle bin. Ngapain di situ lama-lama nggak dipakai? Kayak kamu download buku itu, lagi semangat semuanya di-download. Begitu sudah download ya paling ditinggal di situ lagi diwoco. Nah itu berarti tidak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek download? Jadi segala sesuatu harus kamu lakukan dengan perhitungan bahwa kamu butuh itu, dan hal itu terlibat dalam hidupmu, maka akan cepat. Kuliah juga gitu. Yang jurusannya nggak cocok mesti mati-matian menyelesaikannya. Kenapa? Nggak nyambung, nggak kompatibel sama basicmu, sama kenyataan hidupmu. Wong kamu sukanya seni malah kuliah di matematika, ya sepantang-panting. Bukan urusan nggak bisa, tapi karena kamu nggak enjoy, karena dia nggak terlibat dalam hidupmu. Sukanya tafsir, kuliah filsafat, kamu pening tiap hari, nggak kompatibel sama hidupmu. Maka lakukan sesuatu yang kompatibel. Out of what use is objective truth if it has no deeper meaning for me and my life? Itu pertanyaan. Apa sih gunanya kebenaran objektif kalau nggak ada maknanya terhadapku dan hidupku? Nggak ada gunanya. Kamu punya banyak sekali fakta objektif, tapi kalau nggak bermakna buatmu, nggak ada gunanya. Kamu punya fakta objektif macam-macam kan di kepala, itu isinya. Kamu lihat TV tiap hari juga banyak sekali data, banyak sekali fakta, banyak sekali informasi yang kebanyakan sampah. Sampah itu nggak ada gunanya sama sekali buat hidupmu. Kamu menghabiskan energi untuk itu. Makanya kalau baca berita, cari yang berguna buat kamu, cari yang influential terhadap hidupmu. Tidak harus semua dibaca berita itu. Kadang-kadang berita itu tricky. Apa sih gunanya kamu tiap hari nonton infotainment itu? Nonton, wah, Dewi Persik di penjara, Omai Rama pakai gelar profesor. Kemudian itu kan semua informasi numpuk di kepalamu, tapi buat apa?
Kamu ngerti A, ngerti B, ngerti C. Bahkan artis sekarang bajunya apa, kaosnya warna apa, kamu hafal semua. Rambutnya sekarang modelnya apa, artis yang cerai siapa saja namanya, kamu hafal semua. Tapi buat apa informasi seperti itu? Tidak influensial dalam hidup kita. Maka of what use? Apa gunanya? Nah, kamu kuliah juga gitu. Biar bisa menikmati kuliahmu, kamu harus tahu arahnya mata kuliah, arahnya ilmu yang sedang kamu kaji. Kamu belajar filsafat, apa sih gunanya ngaji filsafat? Apa sih gunanya kuliah tafsir? Apa sih gunanya kuliah dakwah? Apa sih gunanya kuliah adab? Kamu harus ngerti arahnya. Kamu harus bisa memaknai. Kalau tidak bisa, maka akan jadi beban. Tidak ada gunanya buat hidupmu. Nah, itu nanti teori eksistensinya Kierkegaard. Oke. Yang diserang oleh Kierkegaard pertama-tama sebenarnya karena dia sarjana teologi adalah